Saya Esra Valentina Samosir dari LPTK Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. NIM 20254074071395 berasal dari SD Global Andalan Pelalawan. Ini adalah KTP saya sebagai bukti keabsahan identitas saya peserta PPG tahap 4 tahun 2025. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya. Selamat siang. Mau konseling? Ya, Bu. Oke, silakan dulu. Ya, Bu. Ya, silakan dulu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sepertinya Ibu pernah lihat kamu waktu kegiatan di lapangan sekolah kamu bulan lalu menang lomba ya? Iya, Bu. Di mana kemarin lomba? Di Pekanbaru, Bu. Oh, di Pekanbaru. Lomba apa itu? Lomba pidato cilik. Oh, juara berapa? Harapan 3, Bu. Nih, hebat sekali. Oke, terima kasih sudah datang. Kamu sehat kan? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, nah kamu mau konseling, kamu tenang. Ketika kamu cerita, tidak akan ada yang tahu karena semua pembicaraan kita bersifat rahasia. Ngomong-ngomong, Ibu senang kamu sehat hari ini. Kita ngobrol santai aja ya tentang hal-hal yang penting dan kamu harus merasa nyaman dan tidak ada yang perlu ditakuti. Kita ngobrol biasa saja ya, santai ya, setuju? Setuju, Bu. Oke, Ibu mendengar beberapa hari ini terjadi pemulihan dari beberapa siswa di sekolah kita akhir-akhir ini. Iya, Bu. Oh, sudah terjadi beberapa kali ya? Udah lebih dari 5 kali, Bu. Oh, kalau Ibu boleh tahu, Ibu ingin mendengar juga pendapatmu. Apakah kamu pernah mengalami hal-hal pembulian di sekolah? Kadang ada yang mengejek teman, Bu. Oh, mengejek. Begitu ya, berarti mengejek teman di kelas atau di sekitar sekolah kita? Di kelas, Bu. Oh, di kelas. Baik, Ibu mengerti. Nah, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang mengejek. Mengejek itu masuk ke dalam proses perundungan atau pembulian. Jadi, pembulian itu bisa secara verbal lewat kata-kata, bisa juga lewat fisik. Nah, jadi yang lewat kata-kata itu, kamu misalnya diejek, hei, nilaimu rendah, hei, kamu banyak jerawatnya, hei, nilaimu kok menurun, atau bisa juga menyebut nama orang tua, itu termasuk mengejek secara verbal. Lalu membuli secara fisik itu bisa mencubit, bisa menjambak rambut seseorang sehingga membuat dia terluka. Jadi yang seperti apa yang kamu pernah mendengar ejekan dari teman? Seperti mengejek nama orang tuanya, Bu. Oh, mengejek nama orang tua. Kalau kamu sendiri, bagaimana perasaanmu saat melihat hal seperti itu? Enggak enak, Bu. Kasihan juga. Pasti temanmu itu merasa sedih ya saat kamu
mendengar ada temanmu yang lain mengejek atau mengolok-mengoloknya? Betul, Bu. Oh, Ibu mau jelaskan sedikit, mengolok-ngolok itu termasuk juga pembulian secara verbal. Nah, tadi Ibu bilang kalau secara verbal itu lewat kata-kata, lewat mulut. Kenapa ya kira-kira mereka bisa bercanda seperti itu? Mungkin bercanda mereka terlalu berlebihan, Bu. Nah, iya benar. Kadang-kadang orang merasa itu cuma bercanda ya kan. Kamu nilainya rendah. Padahal membuat hati kita sedih. Tapi sebenarnya bisa menyakiti hati orang tersebut. Apakah ada temanmu yang terlihat sedih ketika diejek? Ada, Bu, tapi dia diam saja. Oh, kalau kamu sendiri, kamu pernah diejek atau dihina oleh temanmu? Pasti sedih juga, Bu. Kalau kamu di posisi dia, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya kelihatan sedih dan saya tidak merasa semangat, Bu. Oh, jadi eh, membuli ya, membuli itu bukan hanya memukul tadi, bukan hanya mendorong teman, tetapi jadi juga mengejek kawan, memanggil nama orang tuanya, atau misalnya membuli dia secara fisik, atau bisa juga loh Kak, misalnya kamu punya HP, lalu eh, kamu download misalnya media sosial di Facebook ada komentar di situ. Nah, eh, orang-orang mengejek foto yang kita posting kamu jelek sekali. Nah, itu termasuk pembulian. Menurut kamu, apakah itu bagus atau tidak? Tidak, Bu. Juga tadi dengan sebutan yang tidak disukai membuat seseorang malu. Temanmu tadi misalnya bilang, ih kamu jerawatnya banyak. Menurutmu apa akibat dari pembulian seperti itu? Dia jadi malas sekolah, marah dan sedih, Bu. Ya, ya. Dan ibu juga mengerti perasaan temanmu betul sekali itu. Bahkan eh, temanmu itu atau kita sendiri bisa mengalami kehilangan kepercayaan diri. Seperti yang ibu pernah dengar, kamu pernah jadi korban bully juga kan? Iya, Bu. Kamu dibully apa saja? Diejek, dicubit, itu saja sih, Bu. Oh, jadi penting ya bagi kita untuk menciptakan kondisi kelas yang aman dan nyaman. Kamu setuju? Setuju, Bu. Nah, oke. Kondisi kelas yang nyaman itu artinya tidak ada mengejek di kelas dan kamu juga tidak boleh mengejek teman. Nah, tadi mengejek teman itu atau mengejek nama orang tua itu tidak boleh karena termasuk ke dalam pembulian secara verbal. Nah, bagaimana kalau kita bersama-sama mencari cara supaya tidak ada lagi bullying di kelas kita dan supaya kamu tidak lagi menjadi korban di kelas karena kemarin kamu katanya dibully karena nilaimu menurun. Kira-kira menurutmu apa yang akan kamu lakukan karena kamu jadi korban bullying? Mungkin tidak ikut-ikutan mengojek, Bu. Kalau lihat ada yang dibully, mungkin bisa bantu atau kasih tahu guru. Oh iya, bagus sekali itu Kak. Nah, jadi kalau ada yang membuli kamu atau temanmu, jadi kamu baru memberitahu wali kelas dulu atau masuk ke ruangan bimbingan konseling, kita cerita seperti ini. Nah, Ibu setuju akan sikapmu tadi, tidak boleh mengejek kembali temannya karena pasti dia juga menjadi korban. Nah, itu sikap yang berani loh, hebat kamu. Itu sikap yang bertanggung jawab juga. Nah, lalu kalau temanmu mengejek orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Teman saya mengajak orang lain. Iya, atau mengejek kamu gitu kan kemarin kamu cerita bahwa kamu dibully dan diejek juga karena nilainya tadi itu menurun, iya kan?
saya menegur teman saya, menasihati teman saya agar tidak membuli orang lain, Bu. Oh, bagus sekali. Hebat itu. Itu sikap yang sangat terpuji. Nah, jadi kamu sudah bersikap sangat baik dan sopan dan kamu bisa juga menjadi contoh yang positif untuk teman-temanmu karena kamu tidak membalas apa yang mereka lakukan kepadamu. Itu sikap yang sangat baik sekali. Oke? Nah, kira-kira jika kamu menjadi korban lagi, apakah kamu akan membalas tadi? Tidak, Bu. Oke, itu sikap yang sangat terpuji ya Kak. Nah, Ibu bangga sama kamu. Kamu mau berbicara jujur hari ini. Ibu percaya kamu bisa membantu menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Dan juga kamu juga bisa menjadi agen-agen perubahan di kelas yang membagikan hal-hal positif di kelas tanpa ada bullying di kelas. Kamu siap? Siap, Bu. Oke, nah karena kamu pernah di posisi itu, berarti kamu akan sharing kepada teman bahwa kamu tidak akan seperti itu lagi. Jadi baik kalau ada hal-hal lain yang membuatmu tidak nyaman atau butuh tempat cerita, kamu bisa datang ke sini lagi ya nak. Jadi cerita lagi supaya tidak ada lagi korban atau ketika teman-temanmu nanti ada yang dibully lagi oleh teman yang lain atau karena nilainya tadi rendah atau nilainya menurun atau perubahan fisik, kalian kan udah kelas besar jadi pasti ada perubahan fisik, diejek itu tidak boleh. Nah jadi kamu boleh datang bersama dengan teman-teman dan terima kasih sudah berbagi dengan Ibu hari ini. Ibu harap kamu jangan sedih ya. Nah, oke. Kamu coba tuliskan nanti di sini, biar Ibu tahu apa-apa saja yang sudah dilakukan temanmu, bully apa yang sudah dilakukan temanmu. Oke, coba tulis biar nanti Ibu ada bahan untuk sharing kepada teman-teman. Oke, kamu pernah dibully secara fisik, baik, Ibu mengerti. Dan kamu juga pernah dibully secara verbal. Oke, baik, Ibu mengerti. Oke, baik. Nah, kamu tulis di sini bahwa kamu menjadi sedih ketika kemarin kamu dibully oleh temanmu. Kamu sempat stres juga karena dibully dan merasa tidak semangat belajar karena teman-teman yang kamu percayai ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan. Oke, Bu paham. Nah, kamu jadi malas belajar karena merasa kamu tidak didukung oleh teman-temanmu. Oke, Ibu ngerti. Oke, kira-kira coba nak apa yang akan kamu lakukan jika teman-temanmu membuli kamu lagi? Coba. Oke, ketika saya dibully oleh teman-teman, saya tidak akan
akan membalas mereka. Oke, itu sikap yang terpuji. Lalu kamu juga akan menegur mereka, dan kamu juga di sini akan memberitahu guru atau wali kelas atau guru BK. Ya, bagus. Kamu di sini buat akan kembali bercerita kembali, kamu akan datang kembali ke ruang konseling. Oke, nah coba dampak yang kamu rasakan setelah kamu dibully karena kemarin kamu ada jerawat katanya ya, terus teman-teman ngejek ya. Nah, karena nilainya turun juga kamu diejek. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika teman-teman mengejek biar ibu mengerti dan menjadi koreksi bagi ibu nanti? Oke, kamu katanya jadi stres, tidak bisa belajar dengan fokus, sedih, sehingga membuat nilaimu menurun. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi sebelum kita menutup pembicaraan kita, Ibu mau refleksi lagi atau mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal. Jadi, nak, kamu tidak perlu khawatir atau ragu karena cerita kita dari tadi itu, teman-temanmu yang membuli kamu tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun karena proses konseling itu bersifat rahasia. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa Ibu tidak akan cerita kepada siapapun atau kepada wali kelas semua atau kepada guru siapapun. Nah, juga termasuk tidak akan cerita kepada temanmu. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir dan merasa tenang. Nah, di sini kamu sudah tuliskan bahwa kemarin kamu dibully secara fisik, kamu dikatai ada jerawat. Padahal itu sebenarnya hal yang normal loh, kalau sudah besar akan terjadi perubahan yang normal di dalam tubuh kita karena dalam proses anak-anak menuju remaja. Jadi wajar, tidak perlu khawatir ya, nanti mana tahu ada jerawat tumbuh. Nah, tidak perlu khawatir, artinya kita sedang mengalami perubahan hormonal. Kita menuju remaja. Oke, nah kemudian juga di sini kamu diejek karena nilaimu berkurang. Nah, nanti kamu bisa evaluasi diri kenapa nilainya berkurang sehingga teman-teman mengejek. Apakah kamu malas belajar atau misalnya kebanyakan menonton HP dan sebagainya. Nah, nanti bisa evaluasi diri ya, nah apa yang kurang dari diri kita sehingga kita bisa tulis di buku diari kita atau di buku jurnal. Nah, kita koreksi diri kita, evaluasi sehingga kita tahu, oh permasalahan kenapa aku malas belajar adalah karena aku candu menonton HP, aku menonton TV terlalu lama sampai larut malam, akhirnya mengantuk di sekolah, tidak fokus belajar, sehingga ya mengerjakan ujian atau membaca pelajaran jadi asal-asalan. Nah, dibuat nanti di buku jurnalnya ya, Nak ya. Lalu di sini Ibu baca juga kamu menjadi rendah diri. Wajar, itu hal yang normal kamu rendah diri karena itu sifat manusiawi ya, tidak perlu khawatir. Lalu kamu juga jadi stres katanya karena diejek oleh teman-teman. Jadi akhirnya aku tidak fokus belajar sehingga nilaiku menjadi menurun.
mengulangi pelajaran, membaca buku di perpustakaan, atau bertanya pada saat guru menjelaskan. Oke, bagus sekali. Nah, lalu di sini kamu tulis juga, aku jadi tidak fokus belajar. Oke, nah di sini kamu ada tulis juga apa yang akan kamu lakukan jika teman-temanmu membuli kamu lagi. Yang pertama kamu buat, saya akan menegur mereka dengan sopan. Oke, itu bagus sekali. Oke, berarti artinya kamu tidak membalas apa yang mereka lakukan sama kamu. Oke, bagus. Lalu kamu juga sampaikan di sini, kamu akan minta maaf jika sudah membuat teman-temanmu itu terluka dengan pembicaraan kamu, atau kamu tulis di sini, aku akan minta maaf kalau aku sudah menyakiti mereka. Oke, itu bagus ya. Jadi itu berarti koreksi sama diri kamu karena kamu merasa bersalah juga, sehingga kamu minta maaf sama mereka. Nah, itu bagus ya. Itu sikap yang terpuji dan sikap yang patut ditiru. Berarti kamu tidak egois, kamu baik, kamu bisa mengkoreksi diri kamu. Oke, di sini kamu tulis juga bahwa saya akan memberitahukan kepada wali kelas tentang permasalahan kami. Oke, itu bagus ya. Artinya melaporkan kepada orang dewasa atau orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita, ya Kak? Lalu yang terakhir kamu juga buat, saya akan datang ke ruang bimbingan konseling untuk menyampaikan kepada guru BK tentang permasalahan yang saya alami lagi jika saya diejek atau dibully lagi. Nah, itu sikap yang bagus ya Kak. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Ketika nanti temanmu ejek kamu lagi, langsung kamu ejek balik. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini sikap yang terpuji dan sikap yang sangat bagus untuk ditiru. Jadi kalau kamu nanti punya permasalahan lagi, kalau temanmu nanti mengejek kamu lagi, kamu datang ke ruangan bimbingan konseling untuk cerita seperti ini lagi. Jadi ibu tahu apakah permasalahan hari ini sudah selesai atau tidak. Oke, kamu setuju? Setuju. Oke, nah karena ibu pernah dengar kamu juara di lomba balai bahasa kemarin, itu sikap yang sangat bagus. Kamu harus pertahankan ya. Semoga nanti kalau ada lomba-lomba yang lain, kamu jadi semangat. Jadi buat lomba-lomba itu jadi pemicu semangat kamu. Oke? Oke, semangat belajar. Jangan lupa istirahat. Makan makanan yang cukup. Lalu istirahat, belajar yang cukup. Nah, kamu bisa juga sharing sama teman-teman. Bagaimana kalau kalian main game sama-sama sehingga menjadi akrab lagi. Lalu nanti ibu sebagai guru BK pada saat jam pelajaran ke kelas kalian itu bisa sampaikan kepada teman-teman apa itu dampak dari pembulian tadi itu, sehingga tidak banyak korban lagi nanti. Ibu akan sampaikan bahwa banyak dampak negatif dari pembulian. Satu, membuat seseorang tidak percaya diri. Kemudian yang kedua, merasa terhina. Kemudian yang ketiga, pembulian bisa membuat minder. Jadi minder, kayak kamu tadi cerita bahwa jadi malu datang ke sekolah. Nah, itu akan sampaikan di kelas nanti secara sama-sama kepada teman-teman. Jadi, aku berharap kamu tetap menjadi anak yang baik. Nah, melakukan kebaikan-kebaikan yang kecil saja dapat mempengaruhi teman kita. Nah, jadi dengan hal-hal baik kecil yang kamu sampaikan kepada teman atau kamu lakukan kepada teman akan mengurangi
proses pembulian. Jadi bersama-sama dengan teman menciptakan kondisi ruangan yang nyaman. Oke. Nah, kalau Ibu boleh tahu motivasi kamu supaya tidak membuli apa saja? Motivasi ya, Bu? Iya. Saya sih gak mau ganggu mereka aja, biar mereka gitu gak tersinggung. Oh iya, bagus sekali seperti itu. Nah, berarti kamu tidak mau temanmu itu merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Apakah seperti itu? Betul. Iya, bagus sekali sikap seperti itu. Nah, jadi setiap hari adalah kesempatan yang baru bagi kita untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik atau menyampaikan kepada teman-teman bahwa bully itu tidak boleh. Setiap hari kita sampaikan kepada teman. Sehingga kita nyaman di sekolah ini dan membuat sekolah ini seperti rumah kita sendiri. Jadi kita nyaman untuk belajar. Nah, jadi waktu itu yang kita habiskan di sekolah kita buat berharga. Kemudian kita gunakan waktu yang sebijak-bijaknya untuk meraih impian kita juga, sehingga no bully di sekitar lingkungan kita ini. Oke, kita jangan membuat ya Kak, kita sampaikan kepada teman bahwa jangan kita biarkan perundungan atau pembulian itu menjadi kebiasaan, tidak boleh. Setuju? Setuju, Bu. Nah, oke. Untuk mengatasi pembulian, nah kita bisa berbicara dengan lantang dengan dia. Stop, kamu tidak boleh mengejek saya. Kamu tidak boleh mengejek orang lain. Kemudian berani bertindak. Bertindak maksudnya ketika kamu dibully secara fisik, didorong, nah kamu bisa langsung bertindak, langsung datang ke ruangan bimbingan konseling, menyampaikan bahwa Pak Guru atau Bu Guru, ini ada teman yang sudah mendorong saya dengan sengaja. Oke? Nah, jadi saling menolong juga. Jikalau kamu melihat ada temanmu yang dibully, kamu harus tolong dia. Karena tahu dia takut minder. Oleh sebab itu, bawa dia ke ruangan bimbingan konseling. Sampaikan bahwa ada permasalahan nih Bu, teman saya dibully. Nah, itu bisa kamu bawa dia ke sini, mana tahu dia minder atau takut. Oke. Nah, sebagai penutup, Ibu ingin sampaikan bahwa perundungan adalah tindakan merendahkan, menghina, atau menyakiti seseorang secara fisik atau secara verbal secara berulang dan harus dihentikan. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Baik, semangat Ibu. Terima kasih banyak ya Nak, karena sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Ibu harap kamu tidak takut lagi datang ke sekolah ya. Kalau ada perlu bantuan, kamu bisa hubungi Ibu atau bisa hubungi wali kelasmu. Oke, kamu harus sayangi ya teman-teman di sekitarmu ya. Sayangi mereka seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Oke, terima kasih. Dan juga Bu, terima kasih saya sudah bisa curhat sama Ibu. Oh, sama-sama. Jadi anak yang baik ya, tidak boleh melakukan perundungan di sekolah. Oke, baik. Boleh tulis nama di sini Kak dan kelas. Oke.